Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Putri dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, yang mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang mana berjudul Persepsi Pedagang Kaki Lima di Tanjung Enim terhadap program Tanjung Enim Kota Wisata. Baiklah, pada bab 1 terdapat latar belakang yang mana latar belakang dalam proposal saya yaitu pedagang kaki lima atau PKL adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang dengan yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada pula yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan pikulan ataupun roda dorong, yang mana mereka menjajakan bahan makanan, minuman, atau bahan-bahan konsumsi lainnya. Dalam perkembangannya, PKL menghadapkan pemerintah Tanjung Enim pada kondisi yang dilematis. Di satu sisi, keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan di sisi lain, keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Alasan saya ingin meneliti hal ini karena saya melihat bahwa daerah saya sangat berkembang pesat dengan dilancangkannya program Tanjung Enim sebagai kota wisata. Awal mula dilancangkan program ini adalah atas kepedulian dari PT Bukit Asam terhadap wilayah Tanjung Enim, yang mana PT Bukit Asam membangun berbagai macam tempat wisata dan fasilitas umum guna menunjang program tersebut. Baiklah, kemudian B, fokus penelitian, yang mana fokus penelitian saya kali ini yaitu persepsi pedagang kaki lima di Tanjung Enim terhadap program Tanjung Enim Kota Wisata. Yang C yaitu rumusan masalah, yang mana rumusan masalah saya terdapat ada 6. Yang pertama yaitu apa itu program Tanjung Enim sebagai kota wisata. Yang kedua, apa tanggapan atau pendapat pedagang kaki lima terhadap program Tanjung Enim Kota Wisata. Yang ketiga, apa pengaruh program Tanjung Enim sebagai kota wisata terhadap pedagang kaki lima. Yang keempat, apa dampak positif program Tanjung Enim sebagai kota wisata terhadap pedagang kaki lima. Yang kelima, apa dampak negatif dari program Tanjung Enim sebagai kota wisata bagi pedagang kaki lima. Dan yang keenam yaitu apa harapan para pedagang kaki lima terhadap adanya program Tanjung Enim Kota Wisata. Tujuan penelitian ada 6. Yang pertama itu untuk mengetahui apa itu program Tanjung Enim Kota Wisata. Yang kedua, untuk mengetahui seperti apa tanggapan atau pendapat pedagang kaki lima terhadap program Tanjung Enim sebagai kota wisata. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh program Tanjung Enim sebagai kota wisata terhadap pedagang kaki lima. Yang keempat, untuk mengetahui dampak positif program Tanjung Enim sebagai kota wisata bagi PKL. Dan yang kelima, untuk mengetahui dampak negatif program Tanjung Enim sebagai kota wisata bagi PKL. Dan yang terakhir, untuk mengetahui harapan para PKL terhadap program Tanjung Enim sebagai kota wisata. Yang E yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi peneliti, yaitu diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan saya selaku peneliti tentang program pemberdayaan Tanjung Enim sebagai kota wisata. Yang kedua yaitu bagi para dosen pengampu dan bagi pembaca lainnya, diharapkan penelitian saya ini dapat menambah pengetahuan tentang apa program pemberdayaan yang ada di daerah saya serta apa pengaruhnya. Yang ketiga, bagi daerah peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mempromosikan daerah saya selaku peneliti dalam hal ini agar orang dari luar daerah saya tertarik untuk berwisata ke daerah saya. Baiklah, kemudian pada bab 2 itu ada tinjauan pustaka, yang mana pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai 6 pengertian menurut ahli, yang mana pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian persepsi, kemudian pengertian program, kemudian pengertian pedagang kaki lima, kemudian pengertian CSR, kemudian pengertian wisata, dan yang terakhir merupakan intermezzo mengenai Tanjung Enim.
pada bab 3 metodologi penelitian, yang mana pada proposal ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan. Kemudian pada bab 3 juga terdapat lokasi penelitian, yang mana pada proposal ini lokasi penelitian saya dilakukan di Kota Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Lapangan Talang Jawa dan Monumen Tanjung Enim pada tanggal 2 November 2020 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada pula prosedur penelitian, yang mana pada penelitian kali ini saya menggunakan 3 prosedur penelitian. Yang pertama yaitu wawancara, yang mana menurut Rianto, interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan yang mengendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Menurut Afifuddin, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Kedua yaitu observasi. Observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Kemudian yang C yaitu dokumentasi. Menurut Ari Kunto, dokumentasi adalah metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Kemudian juga terdapat subjek penelitian, yang mana pada penelitian saya kali ini subjek saya yaitu pedagang kaki lima yang ada di daerah Tanjung Enim. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yang mana pada penelitian kali ini saya menggunakan 5 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner, yang kedua studi pustaka, yang ketiga wawancara, yang keempat observasi, dan yang kelima yaitu dokumentasi. Mungkin sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.